Halo sahabat Permata, jumpa lagi di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol. Hari ini saya akan membahas tentang kehamilan, yaitu tentang keputihan pada kehamilan. Tapi sebelum saya bahas, jangan lupa subscribe akun kami dan like postingan ini, ya. Biar kalau ada apa-apa dari Rumah Sakit Permata Jonggol akan bunyi tuh lonceng di akun YouTube masing-masing. Baik, hari ini saya akan membahas tentang keputihan pada kehamilan. Tentu saja narasumbernya adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yaitu Dokter Wita. Halo Dokter Wita. Halo Dokter Tita. Sehat dok? Alhamdulillah sehat selalu Dokter Tita juga ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat Permata. Waalaikumsalam. Dokter, saya ingin membahas tentang keputihan di dalam kehamilan ya dok ya. Kita kan sebagai wanita memang keputihan itu adalah hal yang normal ya dok. Nah, kalau keputihan di kehamilan ini seperti apa sih dok? Apa penyebabnya dan kapan nih yang dibilang kalau keputihan ini, aduh ini sudah harus diperiksakan ke dokter dan sudah mulai berbahaya dok? Oke. Jadi kalau misalnya keputihan pada saat kehamilan itu merupakan hal yang wajar karena memang pada saat kehamilan adanya hormon kehamilan yang membuat daerah miswi itu akan terasa lebih lembab. Kemudian ditambah lagi dengan berat badan yang meningkat sehingga si area miswi itu akan tertutup oleh paha yang merapat, kemudian perut yang ditambah dengan lemak yang cenderung menutupi miswi, jadinya akan lebih lembab. Ditambah lagi dengan aktivitas yang membuat ibu-ibu hamil ini berkeringat, otomatis akan semakin lembab gitu kan. Nah, hati-hati kalau misalnya ternyata keputihannya ini sudah berubah warna. Keputihannya yang wajar itu adalah kalau misalnya warnanya seperti masih putih, bening, lendir gitu kan, kadang-kadang kayak cairan bening gitu, itu masih normal. Tapi kalau misalnya tidak normal itu kalau sudah berubah warna, jadi warna kuning, kehijauan atau kayak putih susu, kayak susu basi seperti itu yang menggumpal dan gatal tiap saat. Nah itu hati-hati gitu kan. Sebenarnya di dalam miswi kita itu dinding vagina itu juga ada seperti tentara prajurit yang punya menjaga kestabilan pH di situ gitu kan, sehingga pH-nya selalu asam. Sehingga kenapa asam sih gitu kan, karena pH asam itu akan lebih menguntungkan miswi untuk melawan infeksi bakteri ataupun jamur seperti itu. Bila jumlah tentaranya ini udah menurun gitu kan, otomatis si tentara musuhnya ini akan menang dong. Nah itu dia mungkin sudah mulai tuh ada berubah warna gitu kan, sehingga harus diobati dan ibu hamil harus segera pergi ke dokter kandungan untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, baik dok. Sebetulnya keputihan yang tadi dokter sudah sebutkan yang sudah mulai harus diperiksakan ke dokter, itu berbahaya nggak dok untuk janin atau untuk kehamilan sendiri? Berbahaya karena kalau misalnya keputihan yang memang disebabkan oleh jamur ataupun bakteri itu bisa mengganggu pada saat kehamilan. Mengganggunya apa? Bisa menyebabkan kontraksi prematur atau ketuban pecah dini, ketuban pecah sebelum waktunya gitu. Jadi itu bisa kumannya itu dia bisa jalan dan bisa mengikis lapisan dari selaput ketuban gitu. Jadinya dia bisa pecah ketuban seperti. Jadi hati-hati sekali gitu. Baik dok. Nah, bagaimana cara ibu hamil untuk mencegah keputihan ini? Gitu. Mencegahnya tipsnya yang pertama adalah memang dengan menjaga kebersihan. Yang pertama lebih sering untuk mengganti celana dalam gitu kan, menjaga kelembapan. Ataupun pada saat ibu-ibu yang aktivitasnya pun di kantor pun saya bilang boleh pakai panty liner silahkan, tapi asalkan per jam diganti. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak sempat ganti celana dalam gitu kan, itu sehingga celana dalamnya kalau misalnya ibu hamil pasti sering pipis bolak-balik kamar mandi akan lebih lembab lagi gitu kan. Nah itu jangan sampai celana dalam tuh benar-benar basah gitu kan. Nah untuk menghindari itu boleh sih, boleh pakai panty liners atau pakai celana yang disposable gitu kan, sekali itu ganti buang-buang gitu. Cuman kalau misalnya itu tidak efektif, boleh pakai panty liners tapi per jam ganti atau per buang air kecil ganti. Karena panty liners kalau yang lembab juga bisa menjadi sarang untuk jamur ataupun bakteri. Mungkin ditambah lagi mungkin lebih enak pakai baju-baju yang longgar gitu ya. Jangan sampai mungkin saat ini banyak nih celana-celana hamil yang legging gitu, jadi sebaiknya dihindari ya dok ya. Kalau misalnya legging boleh tapi jangan seharian itu aja. Leggingnya pun juga harus diganti lebih sering.
Baik dok, tapi apakah ada makanan yang harus dipantang dok untuk mencegah keputihan? Kalau pantang makanan mungkin tidak ada ya, tapi kalau misalnya pada ibu hamil, misalnya, mengeluh nih gitu, dia, "Kalau saya habis makan ini biasanya langsung tuh keputihan." Nah, kalau sudah ada kecenderungan seperti itu mungkin sebaiknya dihindari, karena masing-masing pasien kan Berbeda, berbeda-beda baik. gitu. Tapi kalau misalnya menurut jurnal pun nggak ada ya makanan yang bisa menyebabkan keputihan secara langsung tuh tidak ada. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ibu-ibu hamil ya Mhm, tetap menjaga higienisnya ya dok ya, betul, menjaga daerah kewanitaan. Yang pertama tadi disebutkan oleh dokter Wita, aware dulu nih dengan keputihan kita. mhm, Apakah keputihannya sudah mulai bergumpal mhm, dan menyebabkan gatal, atau malah lebih parah lagi udah mulai berbau dan warnanya juga jadi hijau kuning, kekuningan. iya, Segera lakukan pemeriksaan. Dokter Wita bisa ditemui, bisa praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol tiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 14 sampai jam 17. mhm. Sehat selalu ya sahabat Permata Jonggol, semoga yang sedang hamil selalu diberikan kesehatan dan lancar dalam Amin. salinannya nanti. Terima kasih sahabat Permata Jonggol, jangan lupa like dan subscribe ya. Salam sehat, sampai jumpa.